Ya, ya belum ada, cuman kan saya kemarin bersama lawyer saya dan juga dari manajemen saya, saudari Kiki Astrida sudah melaporkan balik saudari TM ya, atas tuduhan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik dan atau fitnah. Nah, tapi kalau untuk masalah hukumnya nanti biar lawyer saya, Pak Hendra, yang akan menjelaskan. Kemarin ketika melaporkan tuh bawa bukti-bukti apa aja? Banyak, ya bukti pembayaran saya, bukti dia mengancam saya gitu. Apalagi sih buktinya? Kesepakatan juga ada gitu. Jadi sebetulnya semuanya tuh baik-baik saja. Sebetulnya sudah ada kesepakatan musyawarah untuk mufakat. Lalu saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba nggak ada somasi apapun, nggak ada pemberitahuan apapun, tiba-tiba ada laporan terhadap diri saya. Tapi sejatinya kalau untuk arisan yang Mas Krisna ikutin itu ya, memang ada masalah dan tiba-tiba ditudingkan ke Mas Krisna sendiri atau bagaimana sih? Ya, ada beberapa anggota termasuk saya yang memang cicilannya itu macet karena masa pandemik, tapi saya sudah musyawarah sama mufakat kepada saudari TM ini, gue kayaknya nggak bisa bayar dulu deh seperti yang seharusnya membayar. Taruh misalnya 10 perak, gue bisanya nyicil misalnya 2 perak gitu. Nah, dia kan sebagai bandar memang seharusnya mengcover ya para anggota yang macet kayak saya ini, dan ternyata ada beberapa orang ya, ada 5 orang gitu. Dan saya nggak tahu lah masalahnya sendiri-sendiri. Ini saya fokus sama saya aja ya gitu. Nah, itu udah ada kesepakatan seperti itu. Dan satu lagi adalah bahwa waktu awal saya main arisan itu ada, karena saya minta duluan ya, waktu itu kan memang untuk biaya pencalekan ya, karena saya butuhnya cepat gitu. Nah, itu dipotong uang mahar sebesar 70 jutaan gitu. Jadi saya dapatnya sekitar 180, tapi pengembaliannya tetap 250 juta gitu loh. Nah, uang mahar inilah yang saya tidak tahu dipergunakan untuk apa, karena kita juga tidak pernah ketemu, misalnya bersilaturahmi, makan-makan lah atau apa, nggak ada gitu. Jadi ya udah, menurut saya sih menguap begitu aja, nggak jelas itu buat apa. Saya berpikir tadinya uang mahar itu dipergunakan untuk ya para anggota yang mungkin kira-kira nanti mencicilnya ngaret ya, atau punya trouble dengan masalah pencicilan seperti yang terjadi saat ini. Itu yang akan digunakan gitu loh, karena kan yang dimintain mahar jujur bukan saya aja gitu, pasti ada yang lain juga yang gue minta duluan dong, ya udah bayar mahar sekian. Nah, bayar 70 juta sekian itu pun juga nggak tahu perhitungannya dari mana, itu yang tahu ya bandar gitu. Jadi saya terima aja, karena saya kepepet butuh dana buat pencalekan ya. Pencalekan tuh sekitar dananya 15 M-an lah gitu, saya cuma punya setengahnya gitu loh. Nah, untuk pinjam ke bank, pinjam ke rentenir atau apa kan nggak mungkin gitu. Akhirnya salah satu sumber dana adalah ya dari salah satunya dari arisan seperti ini, itu yang paling cepat gitu. Ya sudah, pada awalnya saya berjalan, cicilannya lancar. Lalu masuklah masa pandemik tuh ya kan, 2 tahun nggak ada kerjaan, on air nggak ada, off air nggak ada. Saya bilang sama bandar nih, saudari TM, gue kayaknya ini deh nggak bisa bayar dulu, gue minta waktu ya, minta tenggang waktu gitu. Udah sepakat boleh gitu. Pada akhirnya bulan November 2021 kemarin itu disepakati bahwa gue akan bayar mencicil, karena gue berpikirnya bahwa mungkin ya gue di cover dulu gitu pembayaran gue dengan sama si bandar ini gitu. Nah, ya udah, akhirnya gue tinggal bayar cicilan aja nih ke bandar gitu. Udah, sebetulnya nggak ada masalah. Seperti itulah kronologis yang sebenarnya ya. Berarti hak untuk penuh jika tidak ada potongan mahar ya? Berarti berapa yang diterima? Harusnya 250 juta, tapi saya cuma terima 180 karena ada mahar itu. Dengan adanya ini kayak kapok nggak sih? Kapok. Jujur, ini baru pertama kali saya ikut arisan dan kejadiannya seperti ini, saya kapok gitu, nggak mau lagi gitu. Jadi sesulit-sulitnya saya nanti
sekepepet-pepetnya saya nanti saya nggak mau dengan cara yang seperti ini lagi gitu. Ya sudahlah. Cuman kalau kemarin itu jujur ya, kalau kemarin itu nggak butuh dana yang sekian miliar itu mungkin nggak akan terjadi hal seperti ini gitu loh. Dan mungkin kalau saya nggak nyalahin pandemik ya, karena kan sudah takdir Allah gitu. Karena saya juga berpikir bahwa oh nanti mungkin habis pencalekan gue bisa main sinetron lagi nih, gue akan ada off air lagi nih gitu. Nah ternyata kan pandemik ya kan, segala kegiatan yang berkaitan dengan orang banyak dilarang gitu. Ya sudah, akhirnya ya mau nggak mau habis gimana, nggak bisa bayar gitu kan. Udah syukur bisa mencicil aja udah alhamdulillah gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau untuk awal motif ikut arisan dan nemunya arisan ini yang diikuti pertama kali itu ceritanya gimana? Nah ini Astrid yang tahu gitu, karena memang saya jujur awalnya ikut arisan ini dari sahabat saya Astrid, dan dia berkomunikasi sama Tessa, dan jujur saya awalnya juga nggak pakai nama saya, pakai nama Astrid. Malu saya ikut arisan gitu loh, pakai nama Krishna Mukti ikut arisan gitu. Kayak mama gue gitu kan. Nah ini Astrid yang bisa ngejelasin. Ya, jadi TM itu sendiri menawarkan bahwa ada solusi kan, dia juga sama ya, sebenarnya sama kita sama-sama di politik ya, dengan ini yang berbeda. Mas Rizal lagi mau nyalek karena ya banyaklah kekurangan dana untuk menyalekkan. Ada solusi nih, ada arisan yang bisa langsung dapat dan boleh minta nomor pertama. Ya sudah, saya tawarin Mas Rizna. Oke, karena memang betul lagi deadline, jadi kita nggak mikir panjang. Ini kesalahan kita sih yang nggak mikir panjang dampaknya gitu loh. Jadi akhirnya mau, dan yaitu yang sudah dijelaskan Mas Rizna, kita berpikir mahar itu bisa menggantikan, tapi ternyata tidak. Dan Mas Rizna saya kira sudah sangat bertanggung jawab dengan mau mencicil sampai dengan tanggal 3 Juni kemarin masih ada cicilan yang dilakukan sebesar 3 juta dari kesepakatan perjanjian yang dijadikan hutang piutang. Saya kira tidak mungkin seorang Krishna Mukti menipu atau penggelapan, karena every day, every night dia itu sosmednya gila banget. Gue masih di sini, gue nggak nipu ada siapa-siapa. di Indonesia, rumahnya Tebet. Ya kan, gue nggak gelapin siapa, gimana ceritanya gue ngegelapin uang arisan sebanyak dan gak itu. gabur itu sih itu. Dapatnya berapa, ngegelapinnya berapa? Kan uang arisan itu nggak ada di tangan gue. Itu bisa-bisanya gue dituduh menggelapkan 760 juta sekian itu loh. Ya. Itu kan arti kata fitnah kalau kayak gitu kan. Terus satu kalimat sih yang saya kutip, bahwa yang kerok dari semua ini adalah Mas Rizna dan saya. Sementara yang lain-lain tuh kayaknya nggak pernah kesebut ya di setiap wawancara. Saya Krishna, saya Krishna. Iya, itu luar biasa menurut saya. Dan oh ya, satu lagi kerugian yang kita alami saat ini talent-talent saya juga, termasuk Mas Rizna, kita ada shoot movie yang tadinya mau syuting di minggu ini. Ada pekerjaan lah. Ada endosan juga untuk Mas Rizna. Sementara ditangguhkan gitu. Karena dia bilang, Mas Rizna betul nggak beritanya sebagai penipu dan melakukan penggelapan. Ini merugikan semua, termasuk talent-talent. Nah kan gini ya, saya tuh juga bingung ya Mas Saudari TM ini ya. Dia pengen saya lancar bayar cicilannya ke dia, tapi dia melaporkan saya dan memberitahukan ke media. Ya otomatis lah nama saya jelek, apalagi narasinya sebegitu negatifnya saya gitu kan. Apa dia nggak mikir gitu loh dampaknya ya kan terhadap pekerjaan saya gitu. Nah, misalnya pekerjaan yang tadinya udah mau jalan, gara-gara ada narasi yang bombastis seperti ini yang menyudutkan saya, yang negatif seperti ini, jadi ada yang di-cancel gitu, ada yang di-pending juga gitu kan. Jadi ya mental lagi. Lu gimana sih, lu sebetulnya mau nggak sih gue bayar tiap bulan gitu loh. Jadi memang berita ini bikin dampak dari banget. Dan merugikannya bukan hanya Mas Rizna, saya dan teman-teman talent yang lain, karena kan movie ini semuanya bermain. Ya, makanya kita lapor balik karena kita ngerasa nggak bersalah. Oke lah, kita memang punya salah gitu ya. Oke, karena kita agak macet bayar cicilannya gitu kan. Tapi kan nggak seperti yang diberitakan sebesar itu gitu loh. Kalimat penipuannya itu penipuannya di mana? Orang udah musyawarah untuk mufakat kok gitu ya kan. Terus penggelapan gimana gitu ya kan, Pak Hendra gimana jelasin tuh?